Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur karena Tuhan baik, kita boleh kembali berjumpa lewat kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul pada saat ini, yaitu kuasa Tuhan masih tetap sama bagi kita. Yang terambil di dalam Ratapan pasalnya yang kelima, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, tetapi saya tekankan di ayat yang ke-19. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya pernah berbincang-bincang dengan seorang ibu ya yang sudah lanjut usia ya, dan beliau berbicara tentang arti hidup ini ya. Yang menarik bagaimana dia menyikapi kehidupan yang dia jalani, meskipun kehidupannya bukan kehidupan yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Ya, terlalu banyak kesusahan yang dia hadapi, terlalu banyak pergumulan yang dia alami, tetapi dia tetap kuat menjalaninya dan mampu menjalaninya. Rahasianya adalah bukanlah dia berkata seperti ini, bukankah hidup ini bagaikan sebuah perjalanan? Kadang kita harus menyusuri jalan yang menanjak, kadang kita harus menyusuri jalan yang menurun, ada jalan yang berbatu-batu, ada jalan yang mulus, ada juga jalan yang bergelombang. Tetapi yang menjadi persoalannya Bapak Ibu Saudara bukanlah seperti apa jalannya, bukanlah memakai apa jalannya, tetapi dengan siapa kita berjalan ya. Dan itulah yang membuat ibu ini tetap kuat, tetap mampu untuk menjalaninya, karena dia tahu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini ada satu kata-kata yang menguatkan di situ, bagaimana pergumulan doa tentang pemulihan. Di sini ada kata-kata iman, kata-kata yang menguatkan iman kita yang keluar dari hati Yeremia. Dikatakan bahwa dia itu mengalami kesedihan yang mendalam akan kebobrokan bangsa Israel, sampai Allah menghukum bangsa ini ya, dibuang di tanah pembuangan. Dia merasa tidak percaya diri karena dia gagal untuk membuat bangsa Israel sadar kembali akan dosa-dosa mereka. Mereka dulunya tinggal di tanah yang berlimpah susu dan madu, tapi kini mereka harus ada di tanah pembuangan. Ya, dia merasa saat ini dia sedang berjalan di jalan yang tidak bisa dia lalui. Ya, ketika seorang Bapak Ibu Saudara berada di titik terendahnya, mungkin dia bisa saja wajar, dia bisa putus asa, dia bisa menyerah, dia bisa berhenti, tetapi tidak dengan Yeremia. Ya, dia menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses Tuhan untuk mengambil kembali kesadaran umatnya, dan Yeremia pun harus siap ikut menjalani proses itu. Itu sebabnya di dalam doanya dia katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas otoritas dari Tuhan. Yeremia menyemangati dirinya dengan keyakinan akan kekekalan Allah di ayat yang ke-19. Dikatakan apa yang mengguncangkan dunia tidak akan mengganggu dia yang menjadikan dunia. Allah masih sama Bapak Ibu Saudara, dan selama-lamanya tetap sama. Baik kebijaksanaannya, kekudusannya, keadilannya, bahkan kebaikannya juga masih tetap sama. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di ayat yang ke-21 di sana dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Ini adalah satu pengakuan di dalam doanya, satu pengakuan yang menyebabkan jarak yang memisahkan antara kita dengan Allah itu seringkali adalah diri kita. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan siapapun sebelum orang itu sendiri meninggalkan dia. Ia tidak berdiri menjauh dari siapapun lebih lama lagi daripada mereka sendiri yang menjauh dari dia. Bapak Ibu Saudara, hanya karena anugerah Tuhan saja yang bekerja dalam kehidupan kita, yang membuat kita bisa kembali kepada Tuhan, yang membuat bangsa ini bisa kembali
ke jalan rahmat-Nya Tuhan. Dan saat kita kembali ke jalan rahmat-Nya Tuhan, di sana ada kekuatan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Perhatikan jika Allah dan anugerah-Nya membaharui hati setiap kita, Ia dalam perkenanannya akan membaharui hari-hari kita, hingga masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Di dalam Mazmur 103 ayat yang kelima, siapa yang bertobat dan melakukan lagi apa yang semula mereka lakukan, maka mereka akan bersuka cita dan mendapat penghiburan-penghiburan mereka yang semula. Sehingga rahmat Allah kepada umat-Nya, Bapak Ibu Saudara, adalah rahmat yang tetap ada sejak zaman purbakala. Mazmur 25 ayat yang ke-6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala, sejak dulu kala. Oleh sebab itu mereka dapat berharap, bahkan sekalipun nampaknya Tuhan itu meninggalkan dia dan melupakan mereka, tetapi rahmat Tuhan itu rahmat yang tetap ada dari selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau dalam hidup ini kita menemukan jalan yang sukar, kalau dalam hidup ini kita menemukan kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi, maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Maukah kita bersabar sebentar untuk mendengarkan suara Tuhan, menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui? Bukankah tidak ada jalan yang tidak bisa kita lewati kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan? Ingat bahwa kalau Dia bisa menunjukkan tahtanya dan kuasanya kepada bangsa Israel, Dia juga tetap bisa menunjukkan tahtanya dan kuasanya di masa-masa sekarang. Ingat, sebuah tahta, sebuah pemerintahan itu menunjukkan akan mensejahterakan rakyatnya, akan mensejahterakan umatnya. Begitu pula dengan tahta Allah, bisa lakukan itu bagi saudara dan saya. Tetap semangat, jangan putus asa untuk kita menjalani hari-hari kita. Kuasa Tuhan tetap sama, pemulihannya juga sama bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami. Firman-Mu datang kepada setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang tetap sama, kuasa-Mu tetap sama, tidak pernah tergoncangkan. Kalau dunia boleh bergoncang, keadaan di sekitar kami boleh berubah Tuhan, tetapi tahta-Mu dan pemerintahan-Mu tetap sama, tidak pernah berubah. Kami bersyukur lewat firman Tuhan ini kami tidak takut lagi menjalani hari-hari di hidup kami Tuhan, karena kami percaya Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau tetap ada bagi setiap kami. Kami berdoa pada pagi hari ini buat kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar jemaat-Mu tetap ada dan masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Mereka tetap setia, tetap tegak di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka dimampukan dan dikuatkan menjalani hari-hari hidup mereka karena ada Tuhan yang menyertai langkah kaki mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, untuk kebangkitan industri dalam negeri ini. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, biar bangsa Indonesia terus mampu untuk bersaing, berjuang dengan bangsa-bangsa lain, karena Tuhan yang sudah memberkati bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, Tuhan kiranya menjagai seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada dari segala agenda jahat, baik dari aksi teror maupun kejahatan di dunia maya atau di dunia internet. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan dan dinyatakan bagi seluruh bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa sembahyang kami. Kami percaya Engkau selalu ada menyertai kami. Kami berjalan melangkah hari ini bersama dengan Engkau. Kami tidak gentar, kami tidak takut, kami tidak putus asa, kami tidak menyerah. Karena ada Yesus yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Mengucap syukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.